Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang pemupukan. Dan pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah tentang waktu yang kita dilarang untuk melakukan pemupukan. Namun seperti biasanya, kepada sahabat-sahabat sekalian yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk di subscribe dulu agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi berikutnya. Kemudian silahkan dibagikan kepada para petani sawit yang lainnya agar informasi ini bisa lebih bermanfaat lagi. Sahabat petani sekalian, sebelum saya membahas tentang dua larangan untuk melakukan pemupukan, saya akan sedikit membahas apa itu pemupukan. Jadi sahabat sekalian, pemupukan adalah fungsi utamanya adalah menggantikan unsur hara yang terserap oleh tumbuhan, ya, di unsur hara yang di tanah ini yang terserap oleh tumbuhan, oleh pohon sawit kita tentunya, itu kita ganti dengan proses pemupukan. Dan tentunya agar proses pemupukan ini bisa dilakukan dengan maksimal dan nantinya agar terserap maksimal oleh tanaman sawit kita, maka ada waktu-waktu tertentu. Dan di sini saya akan membahas dua waktu yang kita dilarang untuk melakukan pemupukan. Waktu yang pertama adalah di saat musim kemarau. Jadi di saat musim kemarau itu apabila curah hujan tidak sampai 100 mili, itu kita dilarang untuk melakukan pemupukan. Dan kalau untuk menentukan kadar curah hujan ini, itu ada alatnya yang disebut dengan ambrometer. Namun kalau kita tidak memiliki alat tersebut, maka kita bisa melihat dengan kondisi tanah yang rata-rata. Jadi kalau tanah di bawah pohon ini rata-rata, kemudian banyak rumput-rumput yang layu, itu kita dilarang melakukan pemupukan. Apalagi kalau sebelumnya, 2 bulan sebelumnya itu terjadi kemarau, itu sangat tidak efektif untuk dilakukan pemupukan. Kemudian kondisi yang kedua yang kita dilarang untuk melakukan pemupukan adalah kondisi di saat hujan cukup tinggi. Kalau kita ukur dengan ambrometer, kadar airnya adalah kisaran di atas 400 mili. Jadi sudah kalau kondisi seperti itu, kenapa kita dilarang melakukan pemupukan? Karena kondisi tanah itu sudah jenuh. Jadi yang dimaksud dengan jenuh adalah tanah itu sudah banyak mengandung air dan akhirnya nanti kalau kita berikan pemupukan, pupuk itu tidak terserap oleh tanah. Dan pada kondisi saat itu juga banyak terjadi pengikisan permukaan tanah yang menyebabkan pupuk yang kita tebar nanti akan hanyut percuma. Apalagi kalau jenis yang kita pupuk adalah jenis urea yang mudah sekali larut dengan air. Jadi sahabat sekalian, bagaimana kalau kita tidak mempunyai alat ambrometer ini? Bagaimana kita mengira-ngira saat musim hujan yang dilarang melakukan pemupukan? Jadi apabila terjadi hujan yang terus-menerus, misalnya itu kira-kira lebih dari 2 minggu berturut-turut. Dan saat seperti itu sebaiknya kita hentikan dulu proses pemupukan. Nah itu ya sahabat ya, ada dua kondisi yang kita dilarang untuk melakukan pemupukan. Kemudian kapan kondisi yang tepat untuk melakukan pemupukan? Jadi kondisi yang tepat adalah di saat awal musim penghujan. Ya sahabat ya, ini harus kita ingat. Jadi di saat awal musim penghujan, dan kalau kita ukur dengan ambrometer, maka curah hujan itu di kisaran 100 sampai 200 mili. Dan kalau kita tidak mempunyai alat ambrometer, kita dapat
melihat dari kelembaban tanah di kebun kita. Jadi kalau tanah ini sudah mulai agak lembab atau basah, itu sudah bisa kita mulai untuk melakukan pemupukan. Jadi sahabat, itu tadi ya 2 kondisi yang dilarang kita melakukan pemupukan, yaitu di saat kemarau yang panjang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di saat musim curah hujan yang tinggi. Karena pada 2 kondisi ini sama-sama tidak baik. Saat kemarau panjang, pupuk akan banyak menguap dan tidak terserap oleh tanah. Begitu juga pada saat penghujan yang hujannya melebihi kapasitas, maka pupuk lebih banyak hanyut terbawa air. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.